Halo guys, ketemu lagi di Study Room Channel. Jadi Study Room Channel kali ini akan membahas mengenai contoh soal cash flow diagram. Oke, kita lanjut ya. Nah, jika kalian sudah menonton video sebelumnya, maka kalian akan mengetahui apa itu P, apa itu A, apa itu N, dan apa itu F, dan mengapa panahnya ke bawah dan mengapa panahnya ke atas. Oke, jadi P itu adalah harga sekarang, A itu adalah harga tahunan, N itu adalah periode atau tahunnya, F itu adalah harga yang akan datang. Nah, kenapa ini panahnya ke bawah? Karena panah ke bawah itu merupakan arus kas negatif atau pengeluaran. Jadi setiap pengeluaran maka panahnya akan ke bawah. Dan kenapa panahnya ke atas? Karena panahnya yang ke atas itu adalah arus kas positif atau penerimaan. Jadi setiap penerimaan maka panahnya ke atas. Nah, di sini ada contoh soal yaitu Kiki membeli HP seharga 4 juta. Biaya bulanan yang Anda keluarkan setiap bulannya sebesar 100.000. Setelah 2 tahun pemakaian, Anda berniat menjual HP tersebut dan laku dengan harga 1 juta. Maka gambarkan aliran kasnya. Jadi kita ulik satu-satu ya. Jadi Kiki membeli HP seharga 4 juta. Nah, 4 juta ini termasuk ke dalam P karena harga sekarang. Harga sekarangnya itu adalah 4 juta. Seperti itu. Biaya bulanan yang Anda keluarkan setiap bulannya adalah 100.000. Maka 100.000 itu adalah termasuk A-nya. Oke, setelah 2 tahun pemakaian, Anda berniat menjual HP tersebut dan laku dengan harga 1 juta. Maka 1 jutanya ini adalah F-nya. Nah, setelah 2 tahun, maka 2 tahun ini adalah sebagai N-nya atau periodenya. Jadi periodenya itu adalah 2 tahun. Jadi apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya adalah gambarkan aliran kasnya. Seperti itu. Next. Nah, tadi seperti ini kan, P-nya adalah 4 juta, N-nya 2 tahun, F-nya 1 juta, A-nya 100.000, dan yang ditanyakannya adalah gambarkan aliran kasnya. Jadi gambarnya adalah seperti ini gambarnya. Karena tadi panah ke bawah itu adalah pengeluaran, maka P-nya itu adalah 4 juta. Kita tulis 4 juta. P-nya 4 juta, A-nya 100.000 dan A-nya 100.000 karena periodenya itu adalah 2 tahun. Lalu F-nya 1 juta. Jadi gambar aliran kasnya itu adalah seperti ini. Seperti itu. Lanjut ke soal yang kedua. Anton membeli mesin seharga $40.000 dengan umur pakai mesin selama 10 tahun. Selama pemakaian biaya operasional yang dibutuhkan itu sebanyak $1.000 per 6 bulannya dan mesin akan menghasilkan keuntungan sebesar 10.000 setiap tahunnya. Kemudian setelah 10 tahun mesin memiliki nilai sisa $20.000. Jadi gambarkan diagram aliran kasnya. Jadi kita ulik satu-satu lagi ya. Nah, jadi Anton membeli mesin seharga $40.000. Nah, $40.000 ini adalah termasuk P-nya atau harga sekarang karena dia membeli. Jadi harga sekarang ya. Dengan umur pakai mesin selama 10 tahun. Nah, 10 tahun ini adalah N-nya. Selama pemakaian, biaya operasional yang dibutuhkannya adalah
1000 per 6 bulannya. Jadi 1000 per 6 bulannya. Dan mesin akan menghasilkan keuntungan sebesar 10.000 keuntungan. Dia mendapatkan keuntungan. Berarti A-nya adalah 10.000 setiap tahunnya. Kemudian setelah 10 tahun mesin memiliki nilai sisa. Nilai sisanya adalah $20.000. Berarti nilai sisanya itu udah termasuk F-nya. Nah, gambarkan diagram aliran kasnya. Berarti ini adalah yang ditanyakannya. Nah, seperti itu. Next, jadi kita jawab. P-nya adalah 40.000, N-nya 10 tahun, F-nya 20.000, A-nya 10.000, dan yang ditanyakannya adalah gambarkan aliran kasnya dengan keterangan. Tadi ada biaya pemakaiannya adalah 1.000 per 6 bulannya, sedangkan kita di sini N-nya adalah menghitungnya per tahun. Jadi bagaimana kita mengerjakannya? Yaitu 1.000 per 6 bulan ini dikali dengan 2, karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Karena di sini ada 6 bulan, berarti 6 bulan dikalikan dengan 2 karena untuk menjadi tahun. Jadi $1.000 per 6 bulan dikali 2 itu adalah hasilnya 2.000 per tahun. Jadi gambar aliran kasnya adalah seperti ini, di mana P-nya itu adalah 40.000 karena dia mengeluarkan 40.000 untuk membelinya. Lalu di sini A-nya ini ada 2.000 nih. A-nya ini 2.000. Dan ini adalah 10.000. Ini termasuk A ya. Yang atas dan yang bawah ini adalah termasuk A. Segini. Nah, F-nya itu adalah 20.000 karena sisa. Jadi sisanya itu adalah 20.000. Dan N-nya itu ada berapa? N-nya itu ada 10 karena 10 tahun. Seperti itu. Next, contoh soal yang ketiga itu, Ani meminjam uang sebesar 50.000. Nah, 50.000 ini apa? Ani meminjam uang. Berarti P-nya itu adalah 50.000 dari temannya. Uang tersebut akan dikembalikan dengan cicilan seragam selama 5 tahun. Berarti 5 tahun ini adalah N-nya yang akan dibayarkan pada setiap akhir tahun katanya. Jadi gambarkan diagram aliran kasnya. Jadi kita sudah mengetahui P-nya adalah 50.000, N-nya adalah 5 tahun. A-nya 10.000 dan gambarkan aliran kasnya. Nah, kenapa A-nya 10.000? Karena dicicilnya adalah per tahun selama 5 tahun. Seperti itu. Ini kenapa ke atas? Karena dia itu menerima uang. Jadi Ani itu meminjam uang kepada temannya itu sebesar 50.000. Jadi dia tuh dapat uang dari temennya itu 50.000 karena dia minjam uang. Minjam berarti dia yang mendapatkannya, maka P-nya ini adalah 50.000. Nah, dia kan akan membayarkan setiap akhir tahun sebesar 10.000, ya kan? Nah, maka A-nya ini adalah 10.000. Ini A-nya. Nah, lalu N-nya ada 5 karena dia akan menggantinya pada akhir tahun atau pada setiap akhir tahun itu sebesar 10.000 dan dia akan mencicilnya selama 5 tahun. Maka P-nya adalah 50.000, A-nya ada 10.000 dan N-nya itu adalah ada 5 tahun karena dia akan mencicilnya selama 5 tahun. Oke, cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan.
Terima kasih telah menonton Stadium. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kita tahu video-video terbaru kita. Terima kasih.